Al-Quran. Saya ulangi, Al-Quran. Jangan pisahkan hidup kita dari Al-Quran. Di rumah baca. Kalau ada kajian, hadiri. Sekolahkan anak-anak yang ada Qurannya. Di Al-Irsyad ada ya? Ambi ada ya? Ada di Al-Irsyad. Cari. Kenapa Al-Quran? Al-Quran itu kalau sudah kita menjadi ahlinya, yang terikat dengan Quran. Ahli Quran itu ada 3. Satu ahli baca, namanya qiraah. Jadi dia belum hafal, tapi dia senang baca Quran. Sehari dia khatam 1 juz misalnya. Ada yang baru memulai 1 halaman, 1 lembar. Ada yang sudah 1 juz, 2 juz, ada yang 5 juz. Dia senang baca, sampai nggak bisa dipisahkan baca Quran dari hari-harinya. Kedua, pengkaji. Dia baca nggak rutin, maksudnya nggak seintens yang pertama, tapi dia senang mengkaji ayatnya. Hari ini dia kaji Ad-Duha, besok dia lihat tafsir Alam Nashrah, terus dia kaji itu. Yang ketiga, penghafal Quran. Tiga-tiganya, kalau dia wafat dalam keadaan sedang menjadi ahli Quran, tidak tertinggal kegiatannya itu, terus dia kerjakan. Bahkan ada yang wafat sedang munajaah, ada yang wafat sedang kajian, ada yang wafat sedang mengulang ayat hafalannya. Kalau dia berhasil melakukan itu, maka Masya Allah, jasadnya di alam kubur terjaga. Dan ketika dibangkitkan, ini langsung ayat dan hadis nanti. Ketika dibangkitkan, diperintahkan langsung oleh Allah untuk dipakaikan jubah kehormatan pada dirinya, dipakaikan gelang-gelang emas, dipakaikan di kepalanya tajul karamah, mahkota kehormatan, lalu dipanggil orang tuanya, kedua orang tuanya yang beriman, walaupun orang tuanya belum hafal Quran, anaknya hafal. Di barakah anak itu karena kerja kelas orang tua, dipanggil bapak ibunya, dipakaikan mahkota di kepalanya. Saya bacakan ayatnya dulu. Quran surah ke-35 Fatir, di ayat 33. 32-nya untuk ahli Qurannya, 33-nya untuk penghargaannya. Saya baca dari 32 dulu. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Perhatikan kalimatnya. Lalu dengan keagunganku aku wariskan di antara hambaku ada yang menjadi ahli Quran. Cuma nanti ada orang yang zalim, ada orang yang cukup Qurannya untuk dirinya, ada orang yang bisa bermanfaat dengan Qurannya. Dzalika huwal fadlul kabir, itu keutamaan yang luar biasa. Kalau ada orang wafat sebagai ahli Quran, mushaf di tangannya, rajin tilawah, rajin qiraah, rajin menghafal, maka saat dia kembali kepada Allah diperintahkan langsung jannatu adni yadkhulunaha. Hei ahli Quran, kamu masuknya lewat surga Aden. Dimulai masuknya lewat surga Aden. Nanti saat masuk diperintahkan dulu dia menggandeng bapak ibunya. Dari mana taunya? Tafsirnya di surah ke-13, surah Ar-Ra'd. Ayat 23 sampai 24. Ayat 23 itu kalimat awalnya sama dengan Quran surah 35 ayat 33. Jannatu adni yadkhulunaha. Ada orang masuk lewat surga Aden, itulah ahli Quran di antaranya. Wa man salaha min abaihim. Sebelum masuk dia diperintahkan dulu gandeng bapak ibumu yang saleh. Gandeng dulu. Nanti di At-Tirmidzi nomor hadis 2915, Qurannya memohon berkata, Allahumma halli ya Allah, hiasi dulu dia ya dengan mahkota kehormatan, pakaikan. Maka dianugerahi dia mahkota kehormatan. Makanya anak-anak sekarang kalau wisuda Quran itu suka diberikan mahkota ya. Itu Masya Allah, walaupun yang hafal Quran anak orang lain, kadang-kadang kita yang neteskan air mata tuh. Nanti begitu dipakaikan, diperintahkan dipanggil bapak ibunya, mana si fulan, mana si fulana. Ini kamu hafal Quran atas jasa bapak ibumu nih, bapak ibumu yang menyekolahkan dia ke sekolah Quran, yang memasukkan kamu ke pesantren. Bu, Pak, luar biasa. Disirawakan, pakaikan mahkota di kepalanya. Setelah itu gandeng tangan bapak ibumu. Setelah itu pasanganmu wa azwajihim. Jadi kalau dia menikah nanti dia gandeng istrinya. Kalau yang perempuan gandeng suaminya. Kalau yang belum menikah, ya mudah-mudahan sebelum kiamat kurang 2 hari sudah menikah.
Dia akan gandeng bidadari itu. Kemudian wa dzurriyyatim, dia gandeng keluarganya. Itu yang dimaksudkan memberi syafaat untuk 70 anggota keluarganya. Jadi belakang ikut anaknya, cucunya, kakaknya, saudaranya yang beriman, beramal soleh. Nanti masuknya lewat mana? Tapi sebelum dia masuk, setelah pakai mahkota, Qur'annya mengatakan Allahumma zid, ya Allah berikan tambahan kepada ahli Quran, bedakan fasilitator. Yuhallawna fiha min asawir wa libasuhum fiha hadir. Maka dipakaikan gelang-gelang emas, dipakaikan jubah kehormatan, baru dia masuk ke surganya. Begitu masuk lewat surga Aden, diperintahkan semua malaikat untuk berbaris di setiap gerbang pintu surga. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kata Allah, hai semua malaikat, berjejer kamu berdiri di depan pintu surga, sambut sekeluarga besar ini masuk ke surganya nanti lewat surga Aden. Takbir. Maka masuklah sekeluarga besar itu, dan semua malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat mendapatkan semua kemegahan ini karena Anda sabar saat itu. Jadi pahlawan itu sabar. Jadi pejuang itu sabar. Jadi mohon bersabar, ngaji sabar. Saya tahu lelah Anda datang. Saya tahu Anda capek, tidak sedikit harta dikeluarkan. Cuma memang surga itu mahal. Kalau hadiahnya snack dengan power bank, ya mungkin sedikit. Sabar. Bapak ibu merawat anak, sabar. Karena jihadnya ibu itu pada anaknya. Bapak yang berikhtiar mencari nafkah, sabar. Karena itu pun masuk dalam bab fisabilillah. Kalau diniatkan karena Allah, itu fisabilillah. Jangan dikira mencari nafkah itu bukan fisabilillah, fisabilillah. Setiap rupiah yang diinfakkan, kalau di hadis dinar yang diinfakkan, itu karena Allah, itu nilainya tinggi. Dan karena itu diminta seorang istri taat kepada suaminya. Ya? Antum yang mencari ilmu, sabar. Menghafal Quran sekarang, sabar. Maka terakhir, bagaimana kita meneruskan legasi pejuang di masa lalu? Sekarang kita doakan semoga Allah merahmati mereka, memberikan ampunan kepada mereka, menerima amal soleh mereka, memuliakan keluarga besar mereka. Plus kita pun mesti terus mendoakan dan memberikan inspirasi kepada keluarga besarnya. Kita sampaikan keluarga-keluarga yang pejuang di masa lalu itu, isi sekarang. Jangan kurangi nilai perjuangan mereka, jangan kurangi nilai ibadah mereka dengan bertindak sesuatu yang tidak pantas. Anak pejuang kita muliakan, tapi kita doakan juga untuk meneruskan perjuangannya. Tugas kita sekarang mengisi perjuangan yang telah diawali oleh orang tua kita. Sekarang kita isi dengan nilai-nilai kemuliaan. Ayo, sekarang berubah niatnya. Litakuna kalimatullahi yal 'aliyah. Niatkan untuk ibadah. Keluar dari masjid ini, kerjanya untuk ibadah. Kalau ibadah, pasti jujur. Antum jadi apapun gak ada yang korupsi. Karena li-nya ini bismillah, ikhlas, niat karena Allah. Apa ada orang korupsi nyebut bismillahirrahmanirrahim? Apa ada yang mau mencuri mengatakan bismillahirrahmanirrahim? Silakan berjuang. Jadi tentara, bismillah. Jadi polisi, bismillah. Jadi insinyur, bismillah. Jadi pilot, bismillah. Isi kemerdekaan ini dengan berkarya sebaik-baiknya. Tapi bagi orang Islam, niatkan untuk ibadah. Takbir.